Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eva. Saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini saya berikan kesempatan untuk bisa share tentang firman Tuhan kepada kalian semuanya. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah tentang obey the rules atau taat pada aturan ya. Nah, teman-teman, kalau sekarang kita bisa tenang dan tidak khawatir ketika kita membeli produk gitu ya, atau makan atau mengkonsumsi makanan dan juga minuman karena ada label, ada logo gitu, ada cap yang menjamin kualitas mereka. Bahkan juga shampoo, bahkan skincare semuanya ada labelnya gitu untuk menjamin kualitas produk-produk tersebut gitu ya. Teman-teman tahu kan kalau misal label atau cap atau logo itu tersebut tuh gunanya adalah menjamin bahwa kualitas produk tersebut adalah asli dan juga baik untuk digunakan gitu ya. Kayak misal juga helm. Helm gitu kan pasti yang pemerintah anjurkan tentang yang mereka yang punya logo SNI atau Standar Nasional Indonesia gitu ya. Berarti sudah teruji, sudah diuji kelayakannya untuk dan itu baik untuk digunakan gitu ya. Nah, pemerintah menetapkan undang-undang tersebut untuk melindungi konsumen dan menjamin kualitas setiap produk-produk yang akan dipasarkan gitu ya. Kalau kita hidup di zaman dulu nih, nah pasti ketika tidak ada yang menjamin kualitas produk-produk tersebut, pasti kita akan sangat khawatir ini kapan tanggal kadaluarsanya, ini baik atau enggaknya kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi mereka pasti bisa berbuat sesukanya gitu para supplier-supplier kayak gitu ya. Mereka yang menciptakan bahkan kan kita sering dengar tuh kayak misal bakso yang ada boraksnya kayak gitu-gitu kan, beras plastik, skincare yang ada merkurinya gitu ya. Jadi mereka itu pasti demi keuntungan pribadinya kayak gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang gitu ya menetapkan undang-undang dan juga aturan-aturan untuk setiap produk yang dikonsumsi untuk masyarakat harus memiliki label supaya itu untuk menjamin kualitas produknya, untuk menjaga juga masyarakat dari produk-produk yang tidak sesuai kayak gitu ya. Jadi betapa besarnya gitu ya perhatian atau pemerintah tuh memperhatikan hal ini gitu. Nah, kalau kita teringat akan undang-undang juga aturan-aturan yang pemerintah keluarkan tentang hal ini, nah kita diingatkan untuk menghargai pemerintah yang bijaksana tersebut. Karena apa? Karena memang Tuhan memilih mereka gitu ya untuk memimpin dan mereka dikasih kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang memang harus ditaati. Coba kita baca ayatnya ya di dalam Roma 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, kalau dilihat dari ayat ini ya teman-teman, di sini tuh Rasul Paulus menasehati untuk jemaat Roma supaya mereka tuh tunduk atau takluk, menaati untuk pemerintah yang ada saat itu gitu ya. Nah, ya beruntung sih ya kalau misal pemerintah yang ada saat itu bijaksana, berhikmat gitu ya, sangat peduli. Tapi justru yang terjadi adalah saat itu mereka di bawah pemimpin Kaisar Roma yang memang benar-benar justru malah kejam gitu ya. Dan Paulus ketika hal ini malah menasihatkan untuk tetap tunduk gitu ya, tetap takluk. Jadi bayangin aja ke dalam pemerintah yang seperti itu, mereka dinasehati, mereka dihimbau untuk tetap taat, untuk tetap tunduk kepada pemerintah yang ada gitu saat itu. Karena Paulus tahu nih bahwa pemerintah yang ada tuh semuanya adalah dipilih oleh Tuhan gitu. Namun kita bersyukur gitu, kita saat ini tidak hidup di era yang seperti itu gitu, tidak justru sekarang semakin hari pemerintah kita melihat bahwa mereka semakin melindungi masyarakat gitu ya. Nah, aturan-aturan yang berlaku juga untuk melindungi rakyatnya yang dipimpinnya gitu. Karena kekacauan pasti akan terjadi tanpa aturan-aturan terhadapnya pemerintah gitu. Tidak ada yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan untuk mengadili kejahatan bahkan. Jadi seperti zaman para hakim-hakim gitu ya. Ketika tidak ada raja di antara mereka, yang dikatakan apa yang terjadi apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri gitu. Jadi suka-suka mereka gitu. Nah, contoh kecil juga kayak misal nih sehari-hari rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Kalau kita
bayangin aja kalau misal di jalan tuh nggak ada rambu-rambu lalu lintas gitu ya, pasti banyak terjadi kecelakaan gitu. Sedangkan ada rambu-rambu lalu lintas semua yang udah di depan mata, udah kita tinggal melihat dan menaati aja, masih banyak sering terjadi gitu ya, terjadi kecelakaan, apalagi kalau tidak ada gitu. Pasti semakin buruk lah pokoknya. Nah, kalau sekarang nih, terlebih lagi ketika kita lagi pandemik seperti ini, kita udah dari tahun kemarin gitu ya mengalami ini, bahkan sampai sekarang masih belum bisa dipastikan kapan akan selesai pandemi ini gitu ya. Nah, makanya pemerintah tidak bosan-bosannya gitu ya mengingatkan kita semuanya nih, rakyatnya, masyarakatnya, untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa teman-teman? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak gitu. Jadi ini bukan untuk slogan gaya-gayaan atau di era new normal, tapi benar-benar memang harus diterapkan kalau misal kita semuanya mau ini keadaan semakin segera pulih kembali gitu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin ya pemerintah nggak sempurna gitu ya dalam mereka mengerjakan tanggung jawab mereka. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi mungkin nggak sempurna. Tapi kita tunduk, kita taat kepada pemerintah dan juga aturan yang ada, bukan berdasarkan baik atau tidaknya mereka, tapi karena kita menghormati Allah yang menetapkan mereka, Allah yang memilih mereka untuk memimpin kita semuanya. Nah, pemerintah terpilih dan aturan yang dibuat adalah atas izin Tuhan gitu ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya yang merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apapun gitu ya, tapi semuanya ada jalurnya, ada tracknya, ada batasnya, ada batas mainnya gitu ya. Peraturan yang dibuat bukan untuk mengecam teman-teman, jadi untuk mendisiplinkan kita supaya kita tetap berada di jalur yang benar kayak gitu ya. Nah, peraturan yang sudah dibuat pemerintah juga itu ya teman-teman, apapun itu yang mereka telah tetapkan, semuanya adalah untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi kita semuanya dari segala hal yang justru kejahatan gitu. Semuanya ada hal yang harus, mana yang harus yang baik, mana yang enggak, semuanya akan ketahuan melalui peraturan-peraturan tersebut kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kalian di sekolah gitu ya, pasti punyanya adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati kan, bukan peraturan yang harus dilanggar kan. Kalau misal kepala sekolah kalian nih kasih peraturan buat untuk kalian semua ya, pasti dia bilangnya, anak masa sih, nggak mungkin kan kalau misal dia bilang, anak-anak ini peraturan untuk kalian langgar ya, jangan lupa untuk melanggarnya dan pokoknya tidak boleh ditaati peraturan ini, nggak mungkin kan. Jadi pasti kepala sekolah kita juga, guru-guru kita menetapkan peraturan untuk ditaati, bukan untuk dihindari gitu ya. Jadi sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Nah, pastilah ya kalau misalnya kita berbuat baik gitu ya, tidak perlu takut terhadap pemerintah atau hukuman ataupun mungkin ruang BK gitu ya, nggak akan takut gitu karena berbuat baik gitu. Nah, hanya mereka yang berbuat jahat pasti merasa takut, merasa khawatir, merasa tidak aman gitu. Karena apa? Karena buah ketaatan adalah keamanan teman-teman. Nah, ketika kita di sekolah berbaju rapi gitu ya, tidak mencontek, tidak telat, tidak bolos gitu kan, pasti aman-aman saja gitu. Tapi sebaliknya, kalau bisa melanggar, mencontek, kemudian tidak menaati peraturan, siap-siap aja ruang BK itu ya dipanggil gitu. Nah, oke, jadi Kak Eva akan menutupnya dengan quotes yaitu dari Charles Swindoll, bukti terbaik tentang kasih Anda kepada Allah adalah kepatuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Oke teman-teman, jadi sekian untuk sharing Kak Eva pada kali ini. Semoga memberkati kalian semua dan jangan lupa taat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan, kami mendengarnya, dan Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa melakukan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini untuk setia dan juga taat Tuhan kepada setiap peraturan-peraturan yang ada, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan untuk bisa menaati setiap peraturan yang ada, menaati setiap atasan mereka ataupun pemerintah yang ada Tuhan, ataupun guru-guru mereka Tuhan, dengan kerelaan hati Tuhan.
dan tanpa paksaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk setiap kehidupan anak-Mu di tempat ini. Tuhan berkati mereka dalam masa depan mereka, kami percaya yang terbaik Tuhan telah sediakan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.